Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai rasul-rasul yang ditugaskan kepada umatnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat rasul-rasul yang diutus untuk beberapa bangsa dan kaumnya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 42 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri. Oke, nabi-nabinya siapa aja sih? Kita lanjut ya. Yang pertama adalah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini kita semua insya Allah sudah tahu ya. Beliau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diutus untuk anak cucunya. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kisah singkat Nabi Ibrahim ini, beliau ini diutus kepada bangsa Babilonia. Oke, di mana Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang memiliki keturunan nabi juga. Oke. Yang selanjutnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini diutus untuk bangsa Mesir. Nah, kemudian yang keempat adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini diutus untuk kaum Ad yang sombong. Ya, seperti apa sih kaum Ad itu? Ya, mereka ini kaum yang diberi banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena mereka lalai dan tidak mau menerima ajaran Nabi Hud, sehingga Allah pun menimpa mereka dengan azab yang pedih ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah Nabi Shalih alaihissalam, diutus kepada kaum Samud. Nah, kondisi kaum Samud ini mirip dengan kaum Ad. Ya, mereka ini sombong sekali ya, karena mereka memiliki banyak kelebihan, diantaranya memiliki pertanian, dan mereka juga kaum yang pintar dan memiliki banyak keahlian. Karena banyak kelebihan mereka, mereka pun sombong dan tidak mau menerima ajaran Nabi Soleh. Sehingga Allah pun juga menimpakan azab kepada kaum Samud. Kemudian yang keenam adalah Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib ini diutus untuk kaum Madian. Kemudian Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel. Oke, insya Allah kita sudah tahu ya Nabi Musa ini seperti apa. Nah, ini Nabi yang mukjizatnya adalah membelah lautan. Ya, itu salah satunya ya. Kemudian yang ke-8 adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini diutus kepada kaum Israel. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir ya. Tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Nah, jika ada Nabi selanjutnya setelah Nabi Muhammad, itu adalah Nabi palsu. Nah, Nabi Muhammad ini diutus kepada seluruh umat manusia. Ya, berbeda dengan nabi-nabi yang lain ya, yang diutus untuk kaumnya sendiri. Nah, Nabi Muhammad ini diutus khusus untuk seluruh umat manusia karena beliau adalah nabi yang terakhir. Kemudian setelah kita mengetahui nabi-nabi beserta kaum yang menjadi tempat mereka berdakwah, bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah? Nah, ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah dengan mentaati ajaran yang dibawa oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah.
Kemudian yang kedua adalah mengambil hikmah dari cerita kehidupan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah dengan mentaati ketaatan para rasul dan juga meniru sifat-sifat mereka yang terpuji. Itu tadi ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir materi. Jadi kesimpulannya, kita dianjurkan untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang mana mereka adalah orang-orang yang patut kita teladani dan juga kita tiru sifat baiknya. Ya, jangan seperti kaum-kaum yang ditimpa azab oleh Allah yang mana mereka sombong dan tidak mau menerima dakwah. Oke, insya Allah semua sudah paham ya yang tadi dijelaskan. Oleh karena itu, saya akan menutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.